di Facebook itu ya, saya yang nulis itu ya. Prabowo itu agent Israel, sudah percaya saya deh. Sejak mau pilpres, Prabowo itu sudah terbeli, sudah jadi antek Yahudi. Ya, supaya jelas di muka saya nih, supaya orang lain ngomong, aduh, ya. Sejak mau pilpres, ya bulan, pokoknya 1 semester sebelum pilpres, Prabowo itu sudah terjual kepada orang Israel, pada orang Yahudi. Hidup. Silakan Pak Paul. Ya, Pak Paul Suara lagi Pak sibuk. Paul nggak ada. Ya, Pak Paul lagi sibuk, Kompung. Saya Oke, tambahin lanjut, dikit lanjut, ya. lanjut, Pak Andi, silakan. Sorry, Saya tertutup sambung dikit. mikrofonnya. Ya, kalau gitu IOC ini bisa memboikot juga ya Olimpiade 2028 di Los Angeles ya. Kalaupun Indonesia masuk, saya akan kibarkan bendera Indonesia. Saya akan pakai itu apa namanya, spray paint gitu, X gitu ya, Indonesia. Anyway, nah kasih dasar penolakan mereka itu balik lagi kan katanya ke apa namanya uh, 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 lima. Ya kan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu kan pernyataan kamu Indonesia. Emangnya kamu bisa ini menegakkan? Ya kan? Kalau apakah Indonesia mau jadi polisi dunia? Ya kan? Kalau mau jadi polisi agama dunia, apakah Indonesia punya duit atau punya influence, pengaruh di dunia? Kita kalau ngomong sama orang luar negeri, tanya Indonesia di mana aja mereka tak tahu. Ya kan mereka taunya Bali. Kan gitu. Nah, jadi kalau Indonesia mau jadi piala polisi dunia, kenapa kok nggak mau involve? Tahu-tahu kok urusan ini Palestina Indonesia berkoar-koar. Padahal kenapa kok urusan Myanmar sama Rohingya ini Indonesia nggak ada suara? Menerima pengungsi Rohingya aja malas-malasan. Padahal agamanya sama kan, Rohingya Islam. Terus konflik India-Pakistan, kok nggak ada yang suara? Ya kan? Nah, terus Korea juga, Korea Utara, Korea Selatan, berkali-kali mereka itu North Korea menguji missile, ballistic missile juga Indonesia nggak ngomong apa-apa, padahal dekat sama kita. Kalau itu perusuh nyasar, bisa juga ke Indonesia. Ya kan? Nah, yang dekat sekarang lagi konflik Taiwan sama Cina, Indonesia kok nggak buat suara? Padahal itu lebih penting buat Indonesia ya untuk konflik. Apa itu namanya South Pacific ya, South China Sea, ya kan? Nah kita terus kalau kita lihat lagi Ukraina sama Rusia, Indonesia kok nggak ada? Kamu di pihak mana? Di pihak Rusia atau di pihak Ukraina? Indonesia nggak ada suara, ya kan? Nah kalau dalam negeri lagi kita lihat tuh urusan Papua. Itu Papua itu bukan penjajahan namanya. Kalau bukan penjajahan apaan? Empat gubernur udah dijadiin Islam. Ya kemarin Budora posting, saya lihat video topi-topi adat di Papua ada dibakar sama orang-orang yang pakai baju coklat. Berarti dia pegawai pemerintah. Itu kan satu topi Papua itu kan adalah salah satu boleh dikatakan mahkotanya orang Papua. Jangankan diinjak kaki aja itu sudah termasuk penghinaan. Ini dibakar sama-sama rame-rame. Kok nggak ada suara tuh Indonesia ya kan? Nah, ya mereka bilang gara-gara ini Pak Ompong tadi udah nyebut Indonesia Israel itu penjajah. Penjajah dari mana? Nah, itu tadi Ompong udah sebutin Oktober 7. Kamu nggak ingat Oktober 7? Nah, Israel diserang berarti Israel they have the right to defend themselves. Harus ada pembelaan diri, makanya dia masuk. Sebelum Oktober 7, 23 itu kan nggak ada satu orang pun Israel di Gaza. Padahal mayat-mayat tulang belulang orang Israel aja nggak ada di Gaza. Jadi
Jadi what are you talking about occupation? Satu penjajahan. How do you define that? How do you justify? Nggak ada. Itu alasannya aja. Kalau kita tanya orang yang protes, saya udah lihat beberapa kali. Kan? Oh mereka bilang, oh just genocide, bla bla bla. Sejak kapan genocide? Ya kan mereka bilangnya genocide. Gini-gini. Itu bukan genocide, it's a war. Lagi perang. Ya kan? Nah, terus lagi terus kita balik lagi ke Indonesia, penjajahan. Kita ngomongin penjajahan ya. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Betul, semua kemerdekaan itu juga adalah hak segala warga negara Indonesia. Nah kalau di Indonesia aja orang buka gereja kagak boleh. Orang persekutuan kagak boleh. Orang mengadakan rosario, orang Katolik kagak boleh. Padahal boleh dikata Katolik rosario itu kagak ada suara sama sekali. Ya kan itu cuma berdoa. Apakah itu bukan suatu kemerdekaan, suatu anak bangsa? Harus dilihat tuh. Ini aduh, seperti Pak Pol tadi bilang ini compong, otaknya otak udang, bener kan otak udang. Ya kan orang Filipina bilangnya itu otak hipon, otaknya shrimp, otak apa? Udang, goblok. Bilangnya penjajahan. Sekarang jelasin penjajahan. Siapa yang menjajah siapa? Itu aja. Ya itu udah catatan saya hari ini Pak Po. Repot. Kalau ngomong Indonesia udah stadium 5 kanker tinggal tunggu matinya aja dah. Dikasih kemoterapi 4 kali 5 kali. Angel tenang. Udah lanjut. Iya, terima kasih Pak Andi, luar biasa. Ini sebelum masuk ke perut buncit dan Ibu Dora, terima kasih nih ada taweran ya, Raja Samcan, luar biasa. Nusantara berjaya. Lalu ada Alhamdulillah, innalillahi, konoha di boykot, gila. Nancy berjaya, luar biasa, thank you ya. Jangan lupa sesajen buat Jibril ya, supaya wahyunya jebrol-jebrol ya. Perut buncit, langsung perut buncit. Mana perut buncit nih? Halo, ya Pak. Silakan perut buncit. Iya, waktu Indonesia ngirim surat ke IOC itu udah dibaca berulang kali nggak ya? Bingung saya itu. Kalau saya Kamu jangan begitu. Itu udah 100 kali baca aja, Dul. Aduh, coba Kalau gimana kalau otak disilit kepala isi tai mau dibaca 1000 kali juga hasilnya tetap sama begitu, Dul. Baca berulang kali, 1000 kali, biar 1000 kali juga. Aduh, sampai hafal tuh, sampai hafal di luar kepala katam itu. Ya 30 juz itu. iya maksudnya Tanyanya aneh-aneh aja. iya maksud saya kan Menyakitkan tahu nggak pertanyaanmu itu? iya Menyakitkan hati, perih tahu nggak ditanya begitu? iya Pak maksud aku Aduh, gila itu orang Jen tenan ya. Jen tenan sepanjang. iya Pak kan maksudnya kita kalau misalnya bersurat ngirim surat kan kita baca berkali-kali ya. Ya kan ini yang saya tulis sudah benar apa enggak informasinya atau apanya itu kan kalau saya jadi IOC kan saya baca ini orang ini IQ-nya di mana sih gitu kan. Jadi kualitas isi suratnya orang bisa nilai oh berarti pemerintahan Konoha ini kualitasnya jeblok-jeblok semua kan. Jadi coba deh dibaca lagi tuh suratnya lagi dari atas sampai bawah. Kan itu aduh ya memalukan ya buat saya ya. Nggak ngerti gitu loh. Asal nulis aja kayak sekolah bikin karya tulis ya asal bikin aja, asal jiplak aja. Oh enggak Pak, Jiplak dari bukan apa? Bunjit, bukan. Dia tuh sudah hati-hati Pak. Dia gini Pak. Dia memang sudah ngancang-ngancang strategi. Makanya dia lobby ke ini arbitrasenya kan. Kan dari awal kan dulu berita yang dulu kan arbitrase mendukung, ya kan. Dan memang kan menang kan pengadilan arbitrase. Lalu yang paling top ya IOC.
Nah, jadi mereka sudah mikir, Pak. Cuman caranya mereka berpikir, ya logikanya berbeda dengan logika dunia. Contoh nih, kenapa kamu ndak bayar utang? Jawabannya apa? Karena saya mau sholat Jumat. Loh, apa hubungannya sholat Jumat sama mau bayar utang? Ya pokoknya aku mau sholat Iya, Jumat, bayar utang kan bisa tadi pagi, bisa sebelum sholat Jumat. Ya, kenapa kamu ndak bayar? Karena saya mau sholat Jumat. Ini kan nggak nyambung. Duitnya ada ndak? Ya saya mau wudhu dulu. Loh, sudah wudhu. Tanya lagi, ya udah tadi sudah sholat Jumat. Kenapa kamu ndak bayar utang? Jawabannya karena kamu kafir. Loh, kok utang kamu kafir tidak ada urusannya. Loh ya pokoknya kamu kafir. Loh, kamu bayar utang nggak mau. Ya bayar sekarang, nggak mau, kamu kafir. Nah itu logikanya seperti itu logikanya. Jadi antara utang, suruh bayar utang sama kafir itu nggak nyambung. Sama mau sholat Jumat, nggak ada urusannya sholat Jumat sama bayar utang. Nah itu yang dilakukan tadi ya. Katanya tadi ya, oh kan begini kan begitu. Alasannya semua nggak ada yang nyambung. Kan harusnya iya, netral. Loh Indonesia sendiri nggak netral kok. iya Dengan itu kamu maksudnya Pak. memboikot Israel itu berarti nggak netral. Iya, Kan Israel kan korban. Itu kan kata iya, kamu Israel menjajah. Jadi jadi Indonesia ini mau memframing sebetulnya. Dia lagi mau test the water ke seluruh dunia. Dia lagi cari perhatian seluruh dunia. Dia pikir Arab akan dukung. Arab aja nggak mendukung. Besok kita bicara ya. Mengapa Arab tidak mau membela Hamas? Besok ada ini lagi ya. Kan nggak mau kan Arabnya kan besok. Nah juga ya kan tidak ada yang mau kirim pasukan loh ke Gaza loh. Cuman Indonesia aja wani mati kirim pasukan ke Gaza. hmm, Kalau kirim pasukan ke Gaza, kalau kamu nggak dibunuh sama Hamas kan berarti kamu dibunuh sama IDF kan. Mau kirim 20.000 orang suruh mati semua kan berarti kan. iya, iya Beda. betul. Nah itu makanya tidak ada negara Arab yang mau kirim pasukan ke Gaza. Mereka tahu pasti mati. Mesir aja masih mikir-mikir, Pak Pol. Masih Raja mikir-mikir karena dia tahu kondisi di Gaza seperti apa. Iya, 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 iya. Makanya begitu si Prabowo bilang, kami pasti akan kirim 20.000 pasukan. Sugiono, kakek Sugiono, tak ngocok sih ya. Tak coli Iya, dulu katanya kan. iya Pak. Jadi maksud aku kan waktu nulis surat itu kan ya harusnya dipertanyakan ke diri sendiri dulu lah. Ya kan maksud saya kan begitu. Jadi mungkin ya orang IOC-nya ngeliat nih gimana sih ini kualitas negara katanya besar kayak begini, tapi suratnya kayak begitu kan, maksudnya kan apa ya, ya pokoknya begitulah. Jadi maksud saya begini ya, kan kita sudah belajar dari yang U20 sepak bola itu, pasti kan ada negara Israelnya, ya kan? Kenapa nggak sebelum sebelum pemilihan tempat itu dari awal udah bilang Indonesia tidak bisa menerima Israel misalnya kayak begitu. Lah ini udah tiba-tiba udah mau siap-siap mau acara, acaranya tahun ini tahun kapan ya Pak acaranya nih? Sudah, ini kan lagi jalan ini di Jakarta. Yang Pak, Oh ini ya, apa, pokok senam artistik iya, internasional. Oh, kan merugikan ini. Ini kan yang Israel yang iya, juara dunianya kan marah ini si siapa? Si Atem itu kan. Orang Ukraina apa orang Yahudi Ukraina marah dia. iya. Jadi Marah lah. Dia udah latihan, udah performance tiba-tiba iya nggak dilarang. boleh ikut. Wah, Iya sakit kan itu hati lah. Gila. itu kan itu kan kurang ajar kan dari awal. Iyalah Ya kurang kita mau ajar lah ini itulah. tiba-tiba di hari hanya ya nggak bisa gitu kan. Ini kan udah jelas-jelas lah dari awal kan bilang dong, wah tapi saya nggak bisa nih kalau di acara diadakan di Indonesia kami tidak bisa terima atlet dari negara. Ya dari awal dong, jangan tiba-tiba udah acara terus totalnya dibatalkan, nggak bisa kan, itu lucu. Itu Mm-mm. satu. Terus yang berikutnya, ini perintah ini udah sampai ke Prabowo apa enggak sih penolakan ini maksud Enggak, saya? saya kira enggak. Kemarin kan Oh kelihatan ya, sekali Yusril itu kan memaksakan kan. Oh ini perintah Prabowo nih, ini perintah Prabowo. Biasanya kalau yang begitu biasanya tidak. Ya, itu iya, birokrasi Indonesia itu begitu. Dia cuma iya. jualan nama Prabowo, tapi kan Prabowo-nya nggak berani bantah. Karena Nah, ini artinya tadi Pak, ini surat yang sudah ya, ini saya sudah bikin artikelnya ya, diviralkan makanya. Ya makanya viralkan ini artikel yang saya bikin ya. Ini kan kelihatan sekali opera sabun ini di Gaza.
ya kan? Prabowo itu sudah punya beragenda dengan Israel. Prabowo itu sudah beragenda dengan Israel, tapi menteri-menterinya nggak mau. Makanya kan di ini terus kan, di apa, dinulkan terus kan, dinihilkan terus. Ya kan, Iya, dianulir terus sama menteri-menterinya kan, semua ininya Prabowo. Nah, tadi kalau yang kamu iya. bilang tadi, itu memang mau test the water, Pak. Dia itu, orang Hmm, Indonesia tuh gini, nggak tahu nanti. Yang penting nanti kalau sudah saatnya baru kita ngomong. Orang Indonesia tuh begitu. iya, Nah, itu orang Indonesia di Belanda juga begitu. Nanti kalau sudah hari hanya baru ngomong. iya, males ya. Oh, Tapi orang tapi Belanda nggak mau tapi digituin Pak Mara, Pak. tapi Pak Paul Iya, gini loh, Indonesia ada kemajuan. Dulu zamannya Jokowi, presidennya nggak waras, menterinya nggak waras. Kali ini presidennya waras, menterinya nggak Menterinya yang waras. belum waras, menterinya yang belum ah, waras. Makanya, ya Karena kan iya. itu Jadi, presidennya sudah suntik anti itu kan rabies, Pak, di Yordan, Pak. itu perut buncit kan udah itu, tahu kan kamu kejadian U20 itu sepak bola itu kan juga last minute tahu-tahu nolak. Last Padahal minute. iya, nggak hotel enak udah kan kayak gitu. dibangun, merchandise sudah dicetak, merchandise sudah dibuat, segala macam udah siap. Makanya si Gibran itu waktu itu wali kota Solo, si kita udah buang banyak duit nih di Solo. Dia juga ngamuk kan waktu itu. Jadi Iya, ya last Iya, minute. Nah, iya, kali iya, ini iya. juga last minute. Juga mungkin jadi merchandise udah dicetak rupanya. Tapi ya gimana? Jadi ya bukan 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 apa kecelakaan, ini kesengajaan. iya, iya, iya. Itu juga Orang last Indonesia kan minute. suka gitu, Pak, suka batalin, Pak. Pas sudah mau ini tiba-tiba, aduh sorry ya gue nggak bisa ya. Tadi suka, karena kan gitu orang Kalau Indonesia udah suka mepet baru batalin. bilang nggak Nah, bisa, itu begitu ya. Udah sifatnya. Kalau nah, itu perut udah buncit. Nah, sifatnya itu. Perut buncit kan sama juga. Kita sama istri mendingan minta maaf daripada minta izin kan. Jadi jangan gitu Pak. Ada ini istri saya Pak. Sampai. Pak ini Pengalaman pribadi diceritain Pak Andi ini. aduh, cuman Kacau ini Pak Andi. cuman jadi cuman jadi begini ya Pak. Maksud saya begini ya. Kalau ada orang udah pakai pakai atas nama Prabowo, bikin bikin keputusan sendiri, presidennya nggak tahu. Maksudnya Prabowo kan sebagai dia apa apa presiden pemimpin negara Konoha ini, negara Indonesia ini dibegitukan sama bawahannya, itu kan ibaratnya kayak apa ya, di militer itu apa sih, banci, jenderal banci, kamu tuh nggak ditakutin sama bawahan kamu. Buncit. Ini perut Hah? buncit, dengarkan dulu nih. Ya, dengarkan dulu nih ya. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat. Nah, jadi dia Prabowo bilangnya, ya kan, apa, terus si Yusril menafsirkannya apa. Jadi Prabowo itu tidak pernah memerintahkan jangan kasih visa ke Israel. Dia kan mengambil contoh seperti pidato Prabowo di sidang PBB. Tidak ada Prabowo memerintahkan jangan kasih visa sama Israel. Iya, Itu loh perut buncit yang saya iya maksud. Pak, Jadi bukan iya atas ngerti. instruksi Prabowo, tapi mereka apa namanya mencatut nama Prabowo. Prabowo. Lah ya, Kalau maksud saya saya kan, yakin, seperti tulisan saya di Facebook itu ya, saya yang nulis itu ya, Prabowo itu agent Israel, sudah, percaya saya deh. Sejak mau pilpres, Prabowo itu sudah terbeli, sudah jadi antek Yahudi. Ya, supaya jelas di muka saya nih, supaya orang lain ngomong, aduh, ya. Sejak mau pilpres, ya pokoknya 1 semester sebelum pilpres, Prabowo itu sudah terjual kepada orang Israel, pada orang Yahudi. Ya, makanya dia bisa menang. Kalau nggak bisa menang Prabowo kemarin itu. Ganjar yang menang. Makanya begitu saya lihat
Prabowo itu didukung sama Israel, langsung YouTube ini jadi propagandanya Prabowo. Langsung saya gerakan semua, saya drive semua kan. Jadi ininya Prabowo. Masalahnya sekarang yang tadi kamu bilang, yang kemarin siapa bilang ya, kemarin itu ya, Prabowo berani enggak nih untuk langsung deklarasi nih. Masalah ini kan dia sudah kasih sinyal-sinyal, tapi kan sengaja dibelokin sinyalnya sama si Yusril. Padahal sinyalnya ada kasih, kita harus akui kedaulatan Israel. Kita akui kedaulatan Palestina, kita akui kedaulatan Israel. Dua-duanya kita akui. Sesuai dengan sabda Nabi 26. Kalau kamu mau menjadi penengah, kamu harus buka hubungan dengan Israel. Baru kamu bisa jadi penengah. Makanya kan dipuji-puji sama Netanyahu, dipuji-puji sama Donald Trump, sampai Prabowo itu muncrat-muncrat. Iya kan? Langsung lagi muncrat-muncrat, benangnya ditarik ya sama si Yusril sama Sugiono. Ya mumet loh. Itu loh Bro Bungsit. Iya, maksud saya nggak tahu ya mereka sudah berpikir jauh panjang ke depan nggak ya? Resikonya apa bahwa nanti Indonesia akan diboikot kan gitu? Udah sampai sana atau belum ya saya nggak tahu ya. Cuman kalau saya jadi pemimpin negara, ada bawahan saya ngambil keputusan nggak ngomong, ya kan kita nih Pak waktu zamannya ini kalau ada perintah ya Pak ya. Sorry di zaman saya meskipun bukan militer tapi gayanya udah kayak militer Pak. Kalau dari ada perintah misalnya dari paling atas itu harus berurutan atas bawahnya sampai yang paling bawah. Kalau ada yang dari bawah mau melakukan sesuatu bawah iya itu harus ngomong sampai atas sampai atas sampai atas. Jadi iya jadi satu kelompok ini dari atas sampai bawah tahu semua karena pesannya nyampe dari atas ke bawah, nggak boleh main lompat kecuali gawat ya penting banget lah boleh lompat lah kalau penting sekali, tapi kalau enggak lo harus sesuai urutan dari paling bawah ke atasnya jadi apa satu kelompok itu semua informasi tahu semua. Nah ini sebagai pemimpin sorry interupsi ya ini udah pernah saya diskusikan dengan Pak ini Jenderal Tobing. Ini namanya disubordinasi, ya kan? Nah, pertanyaannya itu, apakah Indonesia itu siap dengan demokrasi pemilihan langsung? Ini akibatnya. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya sekarang Prabowo ngasih perintah ke let's say ke gubernur. Gubernur bilang ngapain gue dengerin lu? Gue dipilih orang rakyat. Otonomi daerah itulah. Iya, jadi presiden bukan ini Pak Topik kan udah pernah kasih tahu kita kan. Iya, itu power. Otonomi daerah itu melucuti kekuasaan presiden. Betul. Jadi presiden ngomong apa, gubernur tidak harus mendengar. Soalnya gubernurnya juga, dia bilang, gue ini dipilih rakyat, bukan dipilih sama kamu. Lain waktu zamannya Soeharto. Gubernur dipilih presiden, lu nggak dengerin gue pecat. Nah, problemnya ini sekarang disubordinasi antar menteri. Nah, ini problem lagi. Masa si Wowo nggak tahu kalau si Yusril ngomong beginian? Itu yang pertanyaan. Iya, kan kalau menteri-menteri kan bukan nggak nurut Prabowo, menurut sama ketua partainya, Pak. Oh, itu lain lagi. Itu faktanya, Pak. Itu faktanya. Bambang Pacul kan pernah bilang, iya kita mau perampasan aset, iya kita mau ini, iya itu kan bukan kata kita. Kitanya isi iya saja. Apa katanya ibu? Bener nggak? Iya betul, tepuk tangan semua. Iya. Apa kata ibu? Jadi kalau kita melihat dari segi bisnis ya repot. CEO-nya bilang sama CFO-nya, ya kan? CFO-nya ngotot, repot, nggak jalan ini perusahaan. Iya Pak, betul. Ini Bambang Pacul nih ya. Nih Bambang Pacul nih lagi diskusi sama si Mahfud itu ya, Mahfud MD ya. Jelas ya. Jadi ini kan bahasa Prancisnya itu sometimes the truth hurts. Jadi satu kebenaran itu sakit. Itu yang dia katakan itu tadi kebenaran. Pak kan? Fakta. Apa kata ibu? Apa kata ibu? Sudah selesai.
Kamu mau bicara apa perut buncit? Perut, Kata ibu. perut buncit ini kayak nggak tahu aja. Ya Bini nggak ngomong tahu, apa, pura-pura kamu nggak turut. tahu perut buncit Bukan mah. bukan gitu, maksud saya Dia sebagai sengaja, tanyanya dari tadi nyakitin hati kok Pak si perut buncit ini Iya, kok perut Pak. buncit ini. Dia Iya, bukan mau maksudnya- nanya, dia mau nyakitin hati kita kok Pak. Iya, perut buncit. Lah bini lu bilang buka celana, lu buka celana. Udah diam aja. Ibu bilang suruh lompat, lompat. Ibu bilang telanjang, Lompat, telanjang. Ibu bilang suruh lompat, lu tanya berapa tinggi, Bu. Gitu kan. Iya, berarti lah, aku gimana sih kamu? Jenderal Banci lah Pak. Aku Presiden gelar Jenderal Banci. Itu bukan masalah banci, itu namanya rantai komando yang kamu bilang tadi. Iya, subordinasi. Rantai komandonya beda. Kamu ini gimana? Itu namanya Kamu ini kalau nyanyi subordinasi. jangan nyakitkan hati. Kamu ini nanyanya bikin sakit hati nih. Aduh. Nyindir nih, perut Ya, buncit susah. ini nyindir. Nyindir Iya. kanan kiri. Ini kalian baru tahu kan ini kan? Ini video udah lama loh, ini udah viral. Tapi kalian kan tidak menyadari bahwa ini konteksnya adalah itu. Bahkan Prabowo pun tidak berkuasa sama menteri-menterinya, tidak bisa. Menteri itu bukan kata Prabowo. Jadi kalau bilang menteri perhubungan, ya ketua partainya siapa? Makanya dia menjalankan program perhubungan dari ketua partainya. Menteri Pertanian, maka dia menjalankan program pertanian dari partainya, bukan programnya Prabowo. Siap, Bu. Siap. Itu tadi kamu itu loh. Kamu ini kalau nanya bikin sakit hati loh perut buncit. Iya, sorry. Mau tanya lagi, coba satu lagi, tanya lagi coba yang lebih menyakitkan.